العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis-sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal ke-7, Ta'rif hukum adat. Masih dalam pembahasan pembagian hukum menurut tauhid. Ada berapa kemarin pembagian hukum? 3. 1. Hukum syara. 2. Hukum akal. 3. Hukum adat. Sekarang bagian penjelasan takrif hukum adat. Patokan hukum adat. Definisi hukum adat. Baca bareng. Isbatu amrin li amrin nafiu anhu biwasitati takarruri bainahuma alal hisi ma'asihati tahalupihi wa adami taksirihi. Isbatu amrin li amrin au nafihu anhu. Ini merupakan pokok dari takrif hukum atau patokan hukum secara umum. Jadi semua hukum pada dasarnya sama. Hukum syara, hukum akal, hukum adat, semuanya sama yang disebut hukum. Tidak akan lepas dari dua perkara. Kalau tidak menetapkan sesuatu, kalau tidak menghilangkan sesuatu, gitu. Jadi hukumnya sama pada dasarnya. Biwasitati takarrur bainahuma. Nah, ini yang membedakan antara hukum adat dengan hukum yang lain. Kalau hukum adat yang menjadi ketetapannya atau yang menetapkannya adalah karena sering terjadi. Nah, ini ya perbedaannya. Jadi hukum adat mah menjadi hukum itu sebabnya karena sering terjadi. Kemarin kalau hukum syara yang menetapkan hukumnya siapa? Allah ya. Nah, kalau hukum adat mah sering terjadi. Di sini kalau dibacok luka, di sana, di mana-mana setiap orang dibacok luka, jadilah ketetapan hukum adat. Setiap yang dibacok harus luka. Nah, gitu. Hukum adat mah ya, karena sering terjadi.
Di sini dibakar hangus, di mana-mana kalau dibakar pada hangus. Jadilah ketetapan hukum adat. Setiap yang dibakar wajib hangus itu. Mesti hangus. Jadi hukum itu karena sering terjadi gitu. Nah, nanti yang kemarin itu ya sebelumnya, tapi kadang hukum adat makan ada gagal. Kadang ada juga orang dibakar tidak hangus. Orang dibacok tidak luka. Ada karena hukum adat mah ada gagalnya. Karena memang adat mah tidak mempunyai kemampuan gitu ya. Dan kalau itu terjadi, maka disebutnya bukan hukum adat, tapi khawarikul adat itu. Alal hisi menunjukkan bahwa antara sebab dan musabab harus ada keterkaitan dan penetapannya harus melalui hisi. Apakah hisi zohir atau hisi batin. Jadi ketetapan adat mah nanti harus melalui keterkaitan hisi. Hisi zohir atau hisi batin. Hisi itu apaan? Yang dimaksud dengan hisi zohir ini ya. Nanti ada hisi batin. Yaitu panca indra. Jadi yang disebut hisi teh panca indra, hisi zohir ya. Mana panca indra? Penglihatan mata. Seperti terlihat lukanya karena keiris pisau. Terluka bakar karena api gitu ya. Jadi harus kelihatan tuh sama mata. Oleh panca indra, oleh lidah. Merasakan manis pada gula, oleh telinga, menetapkan suara karena ada yang bicara, hidung, menetapkan harum pada parfum misalnya, sentuhan kulit atau peraba, adanya bintik-bintik di punggung, jerawat di muka misalnya ya karena disentuh. Nah itu semua disebutnya hisi zohir, panca indra hisi zohir itu ya. Jadi semua proses adat mah harus bisa terlihat, terkait, ada kaitan penetapannya melalui hisi gitu. Nggak bisa, tapi kebakar tapi nggak kelihatan kebakarnya, nggak bisa. Tiba-tiba angus aja, tapi apinya nggak kelihatan, nggak bisa begitu. Nanti kalau itu yang terjadi, maka namanya bukan adat, tapi khawarikul adat, gitu ya. Ada lagi hisi batin. Apa hisi batin? Seperti ditemukan rasa lapar, susah, bingung. Nah itu mah disebutnya hisi batin, itu mah ya. Dan sebagainya. Kemudian pembagian hukum adat. Sekarang hukum adatnya nih, pembagiannya. Penetapan hukum adat terbagi dua. Satu, wajib adi. Apa wajib adi? Suatu ketetapan yang harus terjadi menurut adat. Berdasarkan persambungan seperti dalam tarif di atas. Contoh misalnya, kemarin sebelumnya tuh, walau bagaimanapun kemarin itu ya, ketika Allah memperjalankan proses adat ini, Allah itu tidak menghilangkan proses atau sunatullahnya, atau bahasa kerennya apa yang terjadi itu subjektif gitu ya, sesuai prosedur. Kemarin tuh begitu ya. Tetap proses adat itu kalaupun terjadi, Allah itu selalu melakukan prosedurnya. Kayak kemarin contohnya, kalau Allah ingin membuat hangus pada sesuatu perkara, maka apa kemarin yang harus dilakukan prosesnya?
Allah menciptakan api. Kemudian apinya disambungkan dengan yang dibakar, ya. Kemudian menghilangkan pencegah yang membuat sesuatu itu tidak terbakar, misalnya basah, gitu ya. Nah, itu disebutnya sunatullah atau prosedur, gitu ya. Jadi nggak tiba-tiba Allah bikin hangus tanpa ada apinya, tanpa apinya nempel ke yang dibakar, atau yang dibakarnya basah tapi tetap hangus, nggak begitu biasanya, gitu ya. Maka ketika Allah menciptakan api, apinya disambungin sama yang dibakar, kemudian tidak ada penghalang untuk membakar seperti basah, maka menurut adat wajib itu perkara yang kena api harus hangus, gitu. Wajib adit ya, gitu ya. Jadi apabila proses adatnya sudah terwujud, ada semua komplit sempurna, maka wajib adi itu harus terjadi sesuai ketentuan. Kalau yang dibakar ya harus hangus, kalau yang dibacok ya harus luka, dan seterusnya. Itu namanya wajib adi, itu begitu ya. Yang kedua, muhal adi. Sesuatu ketetapan yang tidak akan terjadi menurut adat disebut warikulil adat. Seperti mustahil ada yang dibakar tidak hangus, gitu ya. Jadi cuma dua ya pembagian hukum adat mah. Kalau tidak wajib adi, kalau enggak muhal adi. Wajib adi mah yang tadi ya, kalau semuanya sudah sesuai prosedur maka harus terjadi menurut adat. Yang muhal apa? Semuanya sudah sesuai prosedur tapi nggak terjadi, mustahil tuh kata adat mah, gitu ya. Masa Nabi Ibrahim dibakar nggak hangus, gitu ya. Padahal apinya gede, Nabi Ibrahimnya juga nggak basah, terus Nabi Ibrahimnya juga dilemparin ke api tersebut, kan gitu ya. Tapi kok boro-boro hangus, melepuh sedikit juga badan Nabi Ibrahim, kok enggak? Itu menurut hukum adat tuh mustahil, begitu teh. Menurut hukum adat ya, mustahil. Karena semua prosedur sudah dipenuhi, kan gitu ya. Kecuali Nabi Ibrahimnya jauh dari api, kan gitu ya. Atau Nabi Ibrahimnya bawa bajunya basah misalnya gitu ya. Terus apinya kecil lagi misalnya. Nah, itu mah bisa aja nggak hangus gitu ya. Tapi kan dalam sejarah kita lihat, kita pelajari bahwa itu Namrud itu kan ya sampai sekarang juga kan ada itu ya, tempat pembakaran Nabi Ibrahim itu kan ada ya sampai hari ini juga. Jadi apinya itu api unggun, bukan api unggun pramuka, itu ya, api unggun tuh gede, sampai-sampai saking gedenya, jadi kalau masukin Nabi Ibrahim dari dekat tuh kan panas. Makanya Namrud itu bikin kayak selepetan ya, dari atas bukit bikin kayak selepetan, selepetannya juga gede banget buat ngelempar Nabi Ibrahim. Jadi kan berarti ya nggak main-main atau itu mah apinya ya, nggak main-main, gede banget. Tapi Nabi Ibrahim selamat gitu. Ya menurut adat mah mustahil lah, masa bisa selamat kan begitu ya. Tapi kan itu mah kata adat ya. Allah punya hukum tersendiri kan ya, namanya hukum syara ya. Kata Allah apa? Kul ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan kepada Nabi Ibrahim. Mau gimana ya? Apinya milik Allah, Nabi Ibrahimnya juga milik Allah, panasnya juga milik Allah, ya terserah Allah. Aneh gitu. Ya. Ini pula lah yang harus dijadikan landasan bagi kita kalau kita sudah memahami ilmu tauhid. Artinya apa? Di hadapan Allah mah nggak ada yang mustahil, gitu ya. Kata kita mustahil teh ya, tapi di hadapan Allah mah nggak ada yang mustahil ya. Kayak Presiden Jokowi, bukan turunan ningrat, bukan turunan pejabat, orang biasa-biasa, tapi kok sekarang bisa jadi seorang presiden, kan begitu ya. Jadi iya, Allah kalau udah berkehendak, siapa yang bisa menghalanginya? Wa tu'izzu man tasya
wa tuzillu man tasya biyadikal khair. Jadi kamu jangan kecil hati, aduh saya mah bapak nggak ada, ibu nggak ada, ekonomi juga sulit, bukan orang yang punya, orang biasa. Masa iya sih saya nanti bakal jadi orang sukses, orang besar? Jangan masa iya gitu ya. Buat Allah mah mudah ya, memuliakan orang yang hina atau menghinakan orang yang mulia ya. Yang penting mah kita mau ikhtiar, mau berusaha, tidak ada yang mustahil. Tahu sebaliknya, nggak usah capek-capek kerja, bapak gua kan usahanya banyak, duitnya banyak, harta warisannya dimakan 7 turunan juga kagak habis, gua malah santai aja. Ya nggak bisa begitu juga ya. Walaupun orang tua kita hartanya banyak misalnya, kalau Allah mau hilangkan, nggak usah make waktu lama ya. Allah mau menghilangkan harta seseorang. Korun cuman berapa menit doang ya. Segitu banyak hartanya Korun, bahkan di Quran dikatakan kunci gudangnya aja nggak bisa kebawa sama lelaki yang gagah-gagah gitu. Rame-rame tuh digotong sama pengawal-pengawal penjaga tuh. Yang gede-gede badannya, kuncinya aja nggak kebawa, kunci gudangnya. Berarti bisa kita bayangkan ya, banyak amat itu gudangnya, kan begitu ya. Kuncinya aja sampai kayak begitu banyaknya ya. Tapi buat Allah, untuk menghilangkan harta Korun, nggak usah pakai bulanan tahunan ya. Sekian menit habis semuanya, ditelan sama bumi ya. Masuk semua ke dalam tanah. Sampai jadi istilah, sampai sekarang ya. Kalau ada yang nemu barang di dalam tanah, itu dibilangnya harta karun, kan ya begitu ya. Karunnya di mana, ya nemunya di mana ya. Jadi istilah ya, karena memang hartanya sama Allah ditelan oleh bumi gitu ya. Jadi nggak susah buat Allah mah ya. Kata kita mustahil, kata adat mustahil. Buat Allah mah nggak ada yang mustahil ya. Mudah buat Allah ya. Seorang miskin tiba-tiba jadi kaya, yang kaya tiba-tiba jadi miskin, gampang buat Allah mah ya. Anak kiai nggak jadi apa-apa, anak orang biasa malah jadi kiai, gampang buat Allah mah ya. Jangan kecil hati. Sepanjang kita mau bekerja keras, mau ikhtiar. Allah berfirman dalam Quran, innallaha la nudi'u ajrol muhsinin. Allah tidak pernah menyia-nyiakan bagi orang yang sudah berbuat baik. Pasti Allah perhitungkanlah gitu ya. Nggak bakal disia-siakan. Diapresiasi, dikasih imbalan gitu ya. Jangan takut. Yang penting kitanya mau usaha gitu, mau ikhtiar. Udah mah bukan anak siapa-siapa, usahanya nggak maksimal, males-malesan. Itu mah ya. Udah nggak bakal jadi apa-apa begitu mah ya. Jadi jangan, semakin kita dilihat orang hina, kecil, harusnya menjadi tantangan buat kita. Saya buktikan 5-10 tahun ke depan saya akan menjadi orang besar. Harusnya mah begitu ya. Menjadi penyemangat harusnya buat kita ya. Nabi kita juga sama ya, yatim, piatu, nggak punya apa-apa, tapi dengan kerja kerasnya menjadi orang kaya, menjadi seorang pemimpin sukses dan luar biasa ya. Itu harus menjadi motivasi, penyemangat buat kita ya. Gitu ya. Jadi secara hukum adat mah ketetapan hukum tuh ada 2, wajib adi sama muhal adi. Tapi kata adat sekali lagi ya, di hadapan Allah mah tidak ada yang sulit, tidak ada yang mustahil ya. Terus pasal 8 hukum akal. Terakhir nih bagian dari pembagian hukum ya. Hukum syara sudah, hukum adat sudah. Yang ketiga sekarang terakhir pembahasan tentang hukum akal. Sebelum mengetahui hukum akal, sebaiknya mengetahui dahulu tentang apa yang disebut akal. Sama ya kayak kemarin ya. Sebelum membahas hukum syara, kita harus tahu dulu syara itu apa.
Sebelum ngebahas hukum adat, kita harus tahu dulu adat itu apa. Nah, ini juga sama nih. Sebelum kita membahas hukum akal itu apa, kita harus tahu dulu akal itu apa, gitu ya. Baca bareng. Sirun ruhaniyun tudriku bin nafsul ulumadaruriyah wa nazariyah wa mahallu al-qalbu wa nuruhu bidimagi wamtida'uhu min ruhi fil janini wa awalu kamalihi al-bulugu. Yang disebut akal pertama nurun latifun ruhaniyun, sir ruhani, sinar yang tidak akan ada yang bisa melihatnya kecuali Allah, karena sinar akal tersebut bukan sinar yang dapat dilihat mata dan bukan pula sinar gaib seperti nur sahwati, sinar hati yang berkaitan dengan asmara, ya, nur syahwat. Kemudian nur duniawi, sinar hati yang menjurus kepada keduniaan, nur nafsu yang selalu mengajak kejelekan, nur syaitoni, pancaran setan yang merusak jiwa. Bukan itu ya. Cahaya akal maya. Jadi cahaya yang lembut, yang bangsa ruhani. Kalau ruhani kelihatan apa enggak? Enggak ya. Disebut ruhani mah yang kelihatan mah jasmani ya. Jadi akal mah enggak kelihatan gitu. Karena dia mah bangsanya bangsa ruhani akal mah. Sebagaimana telah disebutkan dalam hukum adat bahwa ada sebutan adat yang bukan hukum adat. Begitu juga dengan hukum akal. Ada sebutan akal yang bukan akal, gitu ya. Kayak adat kemarin ya, ada adat yang bukan hukum adat. Seperti kemarin orang Bali biasanya kalau bawa sesuatu itu di atas kepala, itu adat orang Bali, gitu ya. Tapi itu adat bukan adat hukum adat kata tauhid, gitu. Nah akal juga sama, ada akal yang bukan akal kata tauhid, seperti akal yang berarti pikiran. Gunakan akalmu, jangan seperti yang nggak punya akal. Nah itu mah akal maksudnya pikiran itu mah ya. Atau akal yang artinya adat. Akal saya tidak ngerti yang dibakar nggak angus. Nah ini akal berarti yang dimaksudnya mah adat. Atau akal yang berarti ikhtiar. Saya kehabisan akal nih untuk memiliki benda itu. Udah nggak habis pikir, bahasa kitanya gitu ya. Udah nggak habis pikir gua nih, susah. Nah itu berarti ikhtiar. Atau akal yang berarti pintar. Anak itu akalnya boleh juga seusia itu sudah mampu membuat mobil-mobilan sendiri misalnya. Atau akal yang berarti dewasa, anak kecil itu belum punya akal. Ya. Kembali lagi kepada definisi patokan hukum akal tadi. Tentang akal, bukan hukumnya ya, akalnya. Jadi pertama yang disebut akal itu adalah bangsa ruhani, cahaya sir bangsa ruhani. Yang mana fungsinya akal itu tudriku bihin nafsul uluma, dapat menemukan pengetahuan yang sulit maupun yang mudah. Nah itu fungsi akal ya. Dengan akal kita bisa tahu yang sulit dan yang mudah. Itu ya fungsinya akal tuh ya. Wa mahalluhu al-qalbu, kemudian tempatnya akal, al-qalbu di hati. Nah, itu ya. Jadi tempatnya itu akal itu ternyata di hati adanya ya, di qalbu. Wa nuruhu fid dimag, hanya pancarannya ke otak, ke kepala. Makanya ya, kalau orang disuruh mikir yang ditunjuknya teh kepala ya. Bukan hati ya, padahal tempatnya mah kan di hati. Ya cuman hati juga bukan
hati ini bukan hati yang suka disate daging, bukan itu ya. Hatinya juga hati ruhani juga, yang dimaksud kolbu teh bukan hati yang daging itu, bukan ya. Jadi ruhani juga nggak ada yang tahu, hati emang nggak bisa dilihat, kolbu namanya ya. Nah, tempatnya di kolbu tapi pancarannya mah ke otak. Makanya kalau orang disuruh mikir teh biasanya ditunjuknya ya otaknya gitu ya. Mikir dong, mikir. Nah, gitu ya. Karena yang pancarannya ke sini gitu dari hati teh. Bahkan kalau kita mikir kekencengan, yang sakit ya bukan dada ya. Kalau orang mikir kekencengan nggak jadi engap kan ya, tapi ke sini kan itu sakit gitu ya. Kalau mikir kekencengan gitu sampai sakit kadang. Ya karena memang pancarannya ke otak, akal mah. Wabtida'u min nafirruh. Mulai kita dikasih akal sama Allah itu ketika kita ditiup ruh fil janin, ketika kita ada di janin ibu kita, ada di rahim ibu kita ya. Umur berapa bulan itu? Ditiup ruh itu umur berapa bulan? Hah? 4 ya. 4 bulan kan ya kita ditiup ruh itu sama Allah ya. Selain ditiup ruh, dikasih apa lagi itu? Ditetapkan apa ketika 4 bulan itu? Ketika bayi berumur 4 bulan di dalam rahim ibunya, selain dikasih ruh, apa lagi? Yang ditetapkan oleh Allah buat bayi itu apa? Buat manusia apa? Di dalam hadis itu ya, ditetapkan rezekinya ya ketika umur 4 bulan itu kan ya. Kemudian apa lagi? Ditetapkan jodohnya. Kemudian ditetapkan sakiun au saidun, apakah dia nanti jadi orang bahagia atau orang celaka. Nah itu umur 4 bulan tuh kita. Jadi udah beres ya sebetulnya mah ya, udah beres semua ya. Urusan kita tuh udah beres semua sama Allah, udah ditetapkan semua. Udah nggak usah bingung, nggak usah takut, nggak usah apa-apa udah ya. Kita mah tinggal ikhtiar aja karena semua ketetapannya udah selesai. Jodohnya udah ditetapin, umurnya, rezekinya, bahagianya, celakanya, semua udah beres ya. Termasuk kita dikasih ruh itu ketika kita umur 4 bulan, udah hidup gitu ya. 4 bulan itu bayi itu udah hidup gitu ya. Udah ada ruhnya, tapi belum ngebentuk ya. 4 bulan mah ya masih daging ya, masih daging. Tapi sudah ditetapkan semuanya. Makanya rezeki mah ya mau dicari kayak apa tahu juga ya, kalau udah segitu rezekinya udah nggak bisa nambah nggak bisa kurang ya rezeki mah ya. Kalau hari itu rezeki dia sepiring, walaupun dia nyari dari pagi sampai malam, ya udah rezekinya sepiring aja, udah nggak bakal bisa nambah nggak bakal bisa ngurang. Kalau ketetapannya segitu gitu. Tapi kalau emang rezeki dia sekastrol misalnya ya, dia kagak kemana-mana gitu, dia mah jadi pesantren, ya sekastrol udah nggak bisa dikurangin, nggak bisa, itulah rezeki itu begitu ya. Makanya ada istilah ya, nggak usah takut, rezeki mah nggak pernah ketuker kan begitu ya. Yang suka ketuker mah sendal jepit di masjid, nah gitu ya. Ini nggak usah takut, ini counter, ini counter, ini counter, ngejajar counter semua, nggak usah takut. Orang rezeki Allah udah ditentuin semua, rezeki kita sama Allah ya. Belasonan apa dikit, deket banget lu buka counter, kan gue juga buka counter, nggak usah begitu ya. Tahu sembako atau apalagi kalau kita ngelihat ke Jakarta mau ke kota ya, Tanah Abang misalnya kan ya, semua jual pakaian itu ya, berapa puluh lantai di Tanah Abang. Kali ada yang sirik, yang satu atau yang kesel, kagak, tawa-tawa aja semua pedagang ya. Karena mereka tahu ya, nggak bakal ketukar rezeki mah gitu. Gak usah segala main-main dukun, main-main penglaris kan gitu ya, supaya warungnya rame. Ya nggak bisa digituin rezeki mah. Dia mau bawa tanah kuburan 3 kontainer juga, kalau emang harus sepi mah sepi aja ya, nggak ngaruh ya, nggak bisa digituin. Karena udah ditetapin rezeki mah. Dan syaratnya kita dapat rezeki hidup, syaratnya itu doang ya. Jadi kalau kita pengen dapat rezeki dari Allah, syaratnya satu, hidup aja udah.
Sepanjang kita masih hidup, maka sepanjang itu pula rezeki kita nggak bakalan habis. Ya, nggak bang, udah gitu ya. Pokoknya selama kita masih hidup, pede aja, udah pede aja. Kalau kita masih bernapas, masih hidup, pede aja, pede, nggak usah takut. Berarti rezeki kita masih ada, gitu. Masih ada rezeki kita, nggak usah takut. Panjang kita masih hidup, masih bernapas, rezeki kita pasti ada. Ya. Karena orang kalau rezekinya habis pasti mati, dijamin ya. Orang kalau rezekinya udah habis pasti mati, dijamin. Udah gitu aja rezeki mah. Itu mah udah pasti, itu mah udah tetap ya. Pokoknya kalau orang rezekinya udah habis pasti mati. Makanya kalau ditanya orang, kenapa itu dia mati? Jangan bilang sakit, ya. Sakit katanya atau tabrakan. Enggak. Banyak yang sakit hidup lagi. Banyak yang tabrakan hidup, bahkan kemarin jatuh dari pesawat aja hidup ya. Terus kenapa dia mati? Rezekinya habis. Nah gitu ya, jawaban yang benar mah ya. Kenapa dia mati? Rezekinya habis gitu. Kalau rezekinya masih ada mah, mau dibom ke dia ya, mau dicacak, hidup aja gitu ya. Tabrakan, mentalnya juga ada 10 meter mah, tapi itu bocah hidup ya. Udah kalau ngelihat motornya mah itu, ampun ya. Kenapa ya masih hidup? Ya rezekinya masih ada. Gitu jawabannya, nggak usah aneh-aneh. Punya ilmu kali dia ya dari Banten, kagak ada punya ilmu, rezekinya masih ada itu bocah gitu. Kalau lelap 2 jam bocah kan itu ya, masih hidup aja ya, itu. Bukan napasnya panjang, bukan ya. Rezekinya masih ada gitu. Kayaknya sepanjang kita masih hidup jangan takut gitu ya. Nah, orang kalau nggak ngerti ilmu mah ya, waduh, takut nggak makan lah, khawatir lah, ntar gimana, kan begitu ya. Padahal mah ngapain takut ya. Sepanjang kita masih hidup, maka sepanjang itu pula rezeki kita pasti ada. Ya, pasti ada. Diem baik rezeki mah dapat kan gitu ya. Apalagi kalau kita rajin kerja, nyari gitu. Wah itu ya. Udah harus pede banget ya kalau orang kayak begitu mah ya. Orang kagak kemana-mana juga rezekinya ada kan begitu ya. Termasuk jodoh, ya udah, nggak usah bingung-bingung kan gitu ya. Kalau memang kita dikasih jodoh sama Allah, nggak dicari juga kan pasti dapat. Tapi kalau emang di lomah punya kita nggak dikasih jodoh, mau nyuratin ke sini ke, mau WA ke sini ke, nyari jodoh di internet ke, di mana lah, emang kalau kata Allah kagak ada jodohnya, sampai mati kita mah nggak bakal dikasih jodoh, mau gimana kan begitu. Jadi santai aja, urusan itu kan udah beres gitu. Beresnya juga bukan baru sekarang. Kita masih di perut 4 bulan, semua urusan itu mah beres gitu. Santai aja, santai gitu. Yang penting mah kita hidup ngerjain apa yang disuruh sama Allah. Apa? Ikhtiar. Udah gitu aja. Dan ingat ya, tugas kita mah ikhtiar. Hasil dan tidaknya itu bukan ranah kita ya. Urusan hasil mah itu mah ranah Allah Subhanahu wa taala. Namanya wahdaniyat fil af'al, kan gitu ya. Kita udah ngaji itu ya. Jadi tugas kita mah ikhtiar aja. Waktunya ngaji-ngaji, dengerin, tulis. Ntar udah ngaji, mau udah pesantren, mau ngerti kayak mau kagak, bukan urusan kita. Itu. Yang salah mah waktunya ngaji nggak mau ngedengerin, nggak mau ngaji, nggak mau nulis, terus kagak ngerti. Ah, itu mah baru. Salahnya juga 13 salah itu mah ya. Artinya nggak mau ikhtiar orang kalau begitu mah, kan gitu ya. Tapi kalau udah ngaji, udah ngedengerin, udah segala macam, tetap nggak ngerti, ya udah. Emang tugas saya mengaji doang, kan begitu ya. Rezeki juga sama. Yang penting mah mau keluar dari rumah, usaha, apa aja, mau dagang, mau apa, urusan Allah ngasih rezeki apa enggak, ya terserah Allah, itu mah kan begitu. Jadi enak kan begitu mah ya, kita lebih tenang, ya, tidak ada beban, ya, tidak ada beban. Jadi tugas kita mah ikhtiar. Jodoh juga sama. Ya sewajarnya aja kita nyari. Ya ntar kalau emang udah ada mah dikasih kan begitu. Ya kalau emang enggak ya biarin lah emang. Kita mah nggak ada kewajiban hasil, nggak punya kemampuan untuk menghasilkan kan begitu. Sakit sama. Yang penting mah kita mau berobat. Udah berobat mau sembuh mah enggak, bukan ranah kita gitu ya. Jadi semuanya udah selesai ya. Ketika kita umur 4 bulan, itu semua telah ditetapkan sama Allah.
Termasuk nih, ekstrim-ekstrimnya, bahagia dan celaka kita juga sudah ditentukan sebetulnya mah ya. Ini mah lebih ekstrim lagi ya. Siapa yang bakal ke surga, siapa yang bakal ke neraka, udah ada semuanya. Udah ada itu catatannya. Udah ada semua itu ya. Di hadis kan dikatakan ya, ada orang beramal dari mulai hidup sampai sampai mau meninggal, beramal soleh, ibadah. Dalam hadis itu ya. Pokoknya dari mulai balik lah. Dari mulai balik dia beramal rajin. Begitu 2 menit lagi atau 1 menit lagi mau meninggal dunia, dia malah melakukan amalan ahli neraka. Ya akhirnya dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Mati dalam keadaan buruk. Jadi ahli neraka. Ada satu lagi kata Nabi, seumur hidupnya maksiat mulu maksiat. Gak pernah ibadah. Begitu di akhir hidupnya dia melakukan amalan surga. Akhirnya dia mati husnul khotimah, masuk ke surga. Bayangin ya. Kalau kita mau protes tuh sama takdir Allah. Kasihan banget ya tadi yang ahli ibadah, capek-capek ibadah malah ke neraka. Enak amat ya itu ya tukang maksiat. Hidupnya poya-poya senang-senang. Pas mati malah masuk surga. Ya itu mah urusan Allah. Yang sudah ditetapkan ketika umur 4 bulan. Siapa yang berani protes tuh sama ketetapan Allah? Tapi sekali lagi ya, itu mah urusan hakikat. Tetap tugas kita mah ikhtiar. Jangan kayak Qadariyah Jabariyah maksudnya gitu. Ya udahlah, kalau emang semuanya udah ditetapin nama Allah mah, ya udahlah santai aja lah, terserah Allah aja. Nah, nggak bisa juga begitu ya. Kayaknya ahli sunnah wal jamaah mah syariat dan hakikat itu seimbang gitu ya. Nah, jadi termasuk akal Allah berikan kepada kita itu ketika kita berada di janin 4 bulan. Wa awalu kamalihi, dan disempurnakannya akal kita itu al-bulug, ketika kita menginjak akil balik ya. Jadi sempurnanya akal kita mah ketika kita balik gitu ya. Makanya ya, begitu kita balik kita diwajibkan beribadah atau disebutnya ketaklif gitu ya. Orang yang wajib ibadah itu kan dihitungnya dari mulai balik. Kenapa dari situ? Karena pada waktu itu akal manusia telah sempurna gitu ya. Kalau belum balik kan disebutnya bocah. Mau sholat ke mau kagak nggak ada urusan ya. Mau puasa ke mau enggak nggak ada urusan. Tapi kalau udah balik udah bukan bocah lagi. Hanya hati-hati nih yang udah pada balik nih. Kalau masih berani ninggalin sholat, ninggalin puasa, masih berani ngebuka aurat, jangan jadi bocah, maksudnya begitu ya. Badan doang gede, tapi kelakuan kayak bocah kan jelek banget ya. Mendingan bocah yang badannya kecil tapi dewasa ya, lebih hebat itu men. Bocah kecil tapi idep banget ya. Ini badannya gede, umurnya tua, kelakuan kayak bocah, masih berani ninggalin sholat, masih berani ngebuka aurat dan lain, nauzubillah ya. Jangan ya. Jadi ketika disempurnakan akal, maka kita diberikan kewajiban ibadah oleh Allah, namanya mukalaf namanya ya. Kalau udah balik itu disebutnya kita mukalaf disebutnya. Sudah ketaklif namanya. Kenapa? Karena akal kita telah disempurnakan gitu. Akal kita telah disempurnakan. Gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan hukum akal. Sampai situ dulu dah, nanti kita lanjutkan pembagian akal. Nafanallahu bi'ulumim amin. Wallahu a'lam bishawab. Robin pana bima alam tanah. Rabbi alimna allazi yanfa'una. Rabbi fakihna